Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2026 adalah Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul, Petrus dan Paulus sebagai soko guru dan tokoh yang berperan dalam perkembangan gereja. Petrus atau Simon adalah anak Yunus dan saudara Andreas yang lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Ia adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Kepribadiannya menarik perhatian Yesus, sehingga ia dijadikan muridnya, bahkan mengangkatnya menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Sesudah kebangkitan Kristus, Petrus diteguhkan dalam jabatannya, dan kita melihat ia memimpin umat di Yerusalem. Petrus juga yang menerima rahmat kafir pertama ke dalam gereja, dan ia mengetuai konsili di Yerusalem. Kemudian Petrus beberapa waktu lamanya memimpin umat di Antiokhia. Akhirnya, ia menetap di Roma, tempat ia meninggal sebagai martir. Paulus atau Saulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Dalam perjalanannya menuju Damsyik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Dalam usaha ini, ia mengalami banyak kesukaran dan pertentangan. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu ditawan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding pada kaisar. Akhirnya, ia pun dibebaskan. Tak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu
masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya.
Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersaksi tentang kuasa Tuhan. Hari ini kita merayakan pesta dua rasul besar, Petrus dan Paulus. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kita atas karya agung Tuhan yang Ia nyatakan lewat kedua rasul ini. Tuhan telah memakai dua hamba-Nya ini untuk memuliakan nama-Nya, membangun gereja-Nya, dan mewartakan karya keselamatan-Nya sampai ke ujung dunia. Mari kita renungkan beberapa hal penting dalam kaitan dengan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Pertama, Rasul Petrus sebagai pengaku iman yang benar. Dalam bacaan Injil, Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saudaraku, jawaban Petrus ini adalah ungkapan iman yang benar tentang Yesus. Ketika pertama kali bertemu, Petrus tentu tidak tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Ia menjawab panggilan Yesus dan menemaninya berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar, membuat mujizat, dan menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba. Sama seperti Petrus, banyak orang lain juga berjumpa dengan Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan menyaksikan karya-karyanya.
Mereka berusaha mengenal dan menyimpulkan siapa pribadi Yesus sebenarnya. Kedua, Rasul Petrus adalah dasar gereja. Oleh karena imannya yang benar itu, Petrus dipuji dan diberi kehormatan sekaligus tugas berat oleh Yesus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sabda Yesus ini menegaskan ciri penting gerejanya, yaitu gereja yang rasuli atau apostolik. Artinya, gereja yang mengikuti iman dan kepemimpinan para rasul dan para penerusnya. Petrus dan para rasul lainnya percaya dan mengabdi secara total kepada Mesias, Anak Allah, yang telah menderita, wafat dan bangkit untuk keselamatan seluruh umat manusia. Mereka adalah tokoh utama dan pemimpin gereja perdana, melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia dengan menjadi penjala manusia. Ketiga, semangat pewartaan dan kemartiran. Rasul Petrus dan Paulus telah mengisi hidup mereka dengan mewartakan Injil kepada segala bangsa. Keduanya bahkan mengakhiri hidup mereka dengan menjadi martir di kota Roma. Rasul Paulus kita gelari sebagai rasul bangsa-bangsa karena ia telah membawa Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi hingga ke pusat dunia waktu itu, yaitu Roma. Ia menerima misi ini dengan penuh dedikasi tulus sebagaimana dituliskannya dalam suratnya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak kesulitan, penderitaan, dan air mata dijumpai Paulus dalam karya pewartaannya. Tetapi tidak satu pun dari rintangan-rintangan itu yang menyurutkan semangatnya untuk menyebarkan Injil. Setelah melakukan kewajiban panggilan pewartaannya itu, Paulus berbahagia dan menjelang akhir hidupnya, ia ungkapkan hal ini dalam suratnya kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil.
Saudara-saudariku, mari mengejar mahkota keselamatan seperti Rasul Petrus dan Paulus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.